Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Daniel, silakan dipimpin. Siap, bro. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu. Dengarkan namanya. Amelia Vidora. Ami. Anggun. Breman. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Masih ingat kemarin kita pelajaran terakhir sampai mana? Kalor, bagus. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu punya pertanyaan dulu. Siapa yang masih ingat apa sih pengertian kalor itu? Apa yang dimaksud dengan kalor? David. Pertambahan suhu pada suatu benda. Ada yang lain? Yang lain? Kalor? Iya. Kalor adalah berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Apa tadi? Energi panas. Oke, Bu, kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Bagus. Untuk selanjutnya, coba perhatikan. Nih. Ibu ada pertanyaan, ya. Oke, nih. Siapkan Android masing-masing. Ibu ada pertanyaan. Oke. Nih, Ibu ada gambar. Pernah nggak Ananda haus, terus ingin minum, tapi airnya terlalu panas? Pasti pernah dong? Pernah ya. Nah, gimana sih atau apa sih yang bisa Ananda lakukan agar air yang panas tadi bisa secepatnya diminum? Silahkan buka kelas poinnya masing-masing, kemudian jawab. Yuk, Ibu tunggu. Oke, next. Nah, proses tadi atau hal-hal yang Ananda lakukan tadi, mencampur air panas dengan es batu, itulah yang akan kita pelajari saat ini. Itu merupakan salah satu penerapan dari yang namanya asas Black. Apa? Asas Black. Nah, nanti harapan Ibu setelah kita mempelajari asas Black ini, Ananda mampu pertama menjelaskan prinsip asas Black dengan tepat. Yang kedua, mampu menerapkan asas Black dalam penyelesaian permasalahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, Ananda semua mampu menganalisis perpindahan kalor yang terjadi pada penggabungan dua zat dengan suhu yang berbeda sehingga mencapai suhu termal. Contohnya tadi, antara air panas yang akan Ananda gabungkan dengan es atau air dingin. Tujuannya supaya apa? Supaya air panas menjadi dingin, kemudian bisa langsung diminum. Bagus. Nah, untuk selanjutnya, nah coba diperhatikan. Ibu mulai. Jadi ada alat, kemudian ini ada es, diukur. Silahkan diamati katanya. Kemudian ada air hangat. Diukur dan diamati. Temperaturnya sebesar? Iya. Oke. Masukkan air hangat ke dalam gelas kimia yang berisi es batu tadi.
Teratas tadi ukur suhunya sebesar 27 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk itu Ibu sudah bagi kelompoknya. Nah, ini dia. Ada 5 kelompok. Kelompok yang Ibu ambil secara acak nih, ya. Nampak dong kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, kalau sudah nampak, sudah tahu di kelompok mana saja posisinya, silahkan duduk ke kelompok masing-masing. Oke, Ibu silahkan. Nah, oke, kalau sudah duduk di masing-masing kelompok, Ibu akan bagikan LKPD berdasarkan kelompok masing-masing. Ini ada 5 kelompok. Silahkan di screen atau di apa namanya? Iya, di scan barcode-nya sampai screen pula ya. Di scan barcode-nya sesuai kelompok masing-masing. Sudah? Sudah masuk ke LKPD? Sudah terbuka semua? Oke. Dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Nah, ini. Seperti ini enggak LKPD-nya? Iya, bagus. Nah, Anda semua nanti sebelum mengerjakan LKPD, jangan lupa diisi dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian, ini tujuan kita melakukan atau mengisi LKPD ini. Yang pertama, menjelaskan prinsip asas Black. Yang kedua, menerapkan asas Black dalam penyelesaian permasalahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, untuk menganalisis perpindahan kalor yang terjadi pada penggabungan 2 zat dengan suhu yang berbeda hingga mencapai suhu termal. Silahkan, masing-masing kelompok. Buat beberapa pertanyaan. Boleh 1, Bu? Boleh. 2, 3 boleh. Yang tidak boleh apa? Tidak ada pertanyaan. Oke, yuk, Ibu silahkan. Baik, kalau sudah dijawab, nah, kita lanjutkan dengan bereksperimen. Tujuan kita bereksperimen untuk memperkuat jawaban dari Ananda semua terhadap pertanyaan yang Ananda buat sendiri. Oke, nah ini kita akan menggunakan PET, laboratorium PET. Silahkan buka, ada Ibu kirim PET di grup WA, ada? Fisika ada, bisa dibuka? Coba buka, sudah dibuka? Ini dianya. Tampilannya nanti seperti ini. Bentar ya. Nah, ini dia. Sudah. Iya. Coba klik linknya. Di LKPD juga bisa diklik linknya ya. Oke. Terbuka? Terbuka kelompok 1? Kelompok 2 sudah terbuka? PET-nya sudah terbuka? Belum. Kenapa loading? Oke, zip. Coba Ibu lihat dulu. Oke, si loading ya. Kelompok 5 sudah terbuka? Oke, ditahan dulu ya. Mana coba? Oh, bukan, coba buka di mana linknya mana tadi? Yang atas sayang. Nah, ini. Coba diklik. Iya. Iya. Nah, tunggu ya ini. Link yang ini nih. Iya. Coba, sudah? Nah, itu lagi loading. Ditunggu ya. Coba punya Mailani mana? Intro. Ya, ditahan dulu. Nanti kita pilih yang intro. Oke, tahan dulu. Terbuka nanti dia. Oke, nah itu nanti ya. Oke, kelompok 3 sudah. Mana coba Ibu lihat? Iya, bagus. Kelompok 4 gimana? Oke, bagus. Nah, kalau sudah terbuka semua, pilih yang intro. Pilih yang bagus, diklik saja. Seperti itu tampilannya. Dah. Nah, ikuti langkah kerjanya dari LKPD. Ada kan? Nah, bagi orangnya. Siapa yang baca langkah kerjanya, siapa yang melaksanakannya. Yang pertama apa katanya? Langkah kerja kita? Langkah kerjanya apa pertama? Di LKPD sayang. Nah, letakkan termometer pada besi. Sambil mengerjakan juga, pilih masing-masing kandidat. Siapa yang akan presentasi ke depan ya? Iya, bagus. Ini udah ke ini kan? Udah ke LKPD-nya kan? Oke, sip. Coba jelas ya. Oke. Mantap. Kesimpulannya sudah? Oke, bagus. Berarti kelompok 4
Finish dong. Oke, mantap. Kelompok 2. Upload foto. Coba gimana? Sudah? Nampak? Ya. Gelap nggak tuh? Tadi ngambilnya gimana? Ngambilnya kok gini? Iya. Di sini jadinya merah. Coba langsung dari LKPD-nya. Coba saya buka LKPD-nya. Udah kecoret? Enggak apa-apa. Mana coba? Ini dia. Plus, tanda plus ini. Iya, klik plus. Gambar. Dari kamera. Oke, langsung. Mana dia? Oke, coba. Siapa yang presentasi? David yang bacain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang memiliki anggota 6 orang. Yang pertama ada Anggun Anggraini, Elsi Nur Sahada, Fatwa Nabila, Muhammad David, Suci Fitriani, sama Marina Renata. Nah, dari LKPD tersebut kita diberi link video, lalu disuruh buat pertanyaan. Kami di sini buat 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada es dan air hangat ketika dicampurkan? Jawabannya, yang terjadi pada es dan air hangat ketika dicampurkan mengalami perubahan suhu. Yang kedua, bagaimana suhu es dan air hangat setelah dicampurkan? Suhunya akan menjadi sama, yaitu 27 derajat Celcius. Oke. Nah, lalu kita di sini disuruh buat apa? Eksperimen. Nah, langsung ke bawah aja. Nah, dari eksperimen tersebut kita diberi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana suhu masing-masing zat yang ditunjukkan oleh termometer ketika tidak diberi perlakuan apapun. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Give applause dulu, Koryo. Oke, bagus. Jadi dari hasil akhir itu semuanya sama ya, 43,33 derajat Celcius. Bagus. Kemudian oke. Bentar ya. Nah, tadi ketika si besi dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam air, maka skala suhu pada termometer akhirnya seperti apa? Menunjukkan skala yang sama. Bagus. Bagaimana dengan batu tadi? Ketika dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi minyak, ternyata suhu minyak dengan batu bata menjadi sama. Berarti benar ya dari setiap kelompok. Kemudian artinya apa? Nah, bisa nggak diamati bahwa tadi besi yang bersuhu tinggi ketika dimasukkan ke dalam air di dalam wadah, bagaimana suhu besi? Turun. Turun. Berarti dia mengalami apa? Bagaimana suhunya? Penurunan atau melepaskan kalor. Paham ya? Nah, bagaimana si air? Tadi kan suhunya rendah menjadi tinggi. Berarti si air ngapain? Menangkap atau menerima kalor. Oke, Ibu akan kasih sedikit penguatan. Ini dianya. Oke, nampak ya? Nah, asas Black. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas zat, suhu yang lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Ini dianya. Nah, dari rumus untuk asas Black itu apa? Kalor semalam apa rumusnya? Q sama dengan M. Oke, MC delta T. Nah, karena pada asas Black ini ada yang melepas dan ada yang menerima, maka ini dianya. Sebelah sana itu ada air panas, ini air dingin. Yang panas dia akan apa tadi? Melepas. Makanya di sana Ibu buat di sini. Perhatikan. Makanya untuk di air panas, Ibu buat di sini Q lepas. Karena air panas yang bersuhu tinggi. Dan untuk air dingin Ibu buat Q terima. Dengan rumus Q sama-sama dengan M, C, delta, T.
Nah, nih, ini beberapa contoh penerapan asas black dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, itu penentuan nilai pembakaran suatu bahan bakar. Yang kedua, digunakan untuk penentuan kapasitas beban pendingin mesin. Oke. Nah, itu tadi asas black. Ya, jadi pelajaran asas black ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, ternyata aktivitas yang pernah kita lakukan berkaitan dengan asas black. Contoh yang paling dekat tadi apa kata David? Minum kopi, minum air panas karena sudah sangat dahaga, air panas dicampur dengan es atau air panas dicampur dengan air yang bersuhu lebih rendah agar suhunya menjadi lebih rendah dan bisa diminum. Itu dia penerapan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pelajaran kita yang akan datang, yang minggu akan datang kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Masih berkaitan dengan kalor, ya. Masih berkaitan dengan kalor, yaitu tentang perubahan wujud zat. Ibu harapkan Anda semua bisa mempelajari dahulu materi perubahan wujud zat. Pada buku fisika kita ada, atau searching di Google juga bisa. Di bahan ajar yang Ibu share juga bisa, oke? Nah, demikian pembelajaran hari ini. Tolong nanti setelah ini, tugas yang tadi dikerjakan dikumpulkan dan diletakkan di meja Ibu, oke? Nanti ketua ya, siapa? Daniel mana? Nanti Daniel dikumpul ya bukunya ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang asas black. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan berkah dan kemudian jangan lupa sebelumnya isi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Nih dia. Jangan lupa isi refleksi link pembelajaran refleksi. Ibu belibet jadinya. Jangan lupa isi refleksi pembelajaran hari ini. Oke. Apakah senang? Biasa saja atau membosankan? Iya kan? Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kepada Daniel, yuk dipimpin kelasnya untuk mengakhiri pembelajaran. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatanmu ya Nanda semua, jaga kesehatan masing-masing. Kemudian tugas tadi dikumpulkan, letakkan di meja Ibu dan silahkan kembali ke duduknya masing-masing. Terima kasih.